lalu sekolah minggu, kemudian di hari ini kita nge-zoom lagi kaum wanita. Ya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita masing-masing berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sepanjang hari ini, ibu-ibu pasti sudah sibuk ya. Ibadah, lalu mempersiapkan sarapan pagi, masak siang, belum beberes rumah. Mungkin juga ada yang berpergian, ada yang nyuci pakaian. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan para wanitanya Tuhan. Tetapi sore hari ini pastikan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap hati dan pikiran kita, karena hari ini kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Sore ini kita akan banyak sekali berdoa untuk keadaan bangsa kita dan juga kita berdoa untuk kaum wanita Ester ya. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala beban pikiran, tanggalkan segala kepenatan urusan rumah tangga, cucian yang mungkin masih menumpuk, setrikaan yang mungkin belum kesentuh. Mari tanggalkan itu semua, ada saatnya nanti kita kerjakan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, worship di hadapan Tuhan, bersyukur oleh karena kasih setianya. Kita punya Tuhan yang senantiasa dapat menolong. Dia sahabat kita yang sejati. Di dalam Dia segala perkara dapat kita tanggung. Dia Allah yang memberikan kita kekuatan. Dia Allah yang memberikan kita kemampuan untuk kita boleh menghadapi segala sesuatunya. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Naikkan pujian ini. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan penolong yang setia. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi naikkan pujian ini. Katakan dengan sungguh-sungguh. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Amini setiap pujian ini. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya.
tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Masing-masing kita berdoa, bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih setianya, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Bukan kebetulan kalau saya dan saudara, ibu-ibu wanitanya Tuhan, boleh berkumpul sore hari ini. Meskipun dalam Zoom, kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami. Di tempat yang berbeda, Roh Kudus memberkati kami. Berkatilah ya Tuhan, pray and worship sore hari ini. Kaum wanitanya Tuhan, Gereja Isa Al-Masih, Lawang Light Generation, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan doa-doa kita, ada prolog yang akan saya bacakan dan ibu-ibu sekalian boleh merenungkan ya. Penderitaan, kesedihan, duka cita, kemalangan, kesakitan terjadi sudah berabad-abad sejak zaman peradaban manusia. Dan sejak bumi ini diciptakan sampai pada hari ini, setiap manusia menghadapi hal yang sama. Manusia tidak pernah berhenti menghadapi kesusahan hidup, kelaparan, peperangan, kedukaan, bencana alam, wabah virus yang tak henti-hentinya. Seruan dan ratapan yang mempertanyakan di mana Tuhan ketika semua itu terjadi, menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita. Karena kita terlalu sering mempertanyakan di mana Tuhan ketika semua itu terjadi. Mereka meratap, menangis, dan memohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan segera turun tangan menghentikan segala krisis yang ada. Kita akan membaca satu bagian seorang nabi yang bernama Yoel. Yoel pun juga mengalami hal yang sama. Di dalam ratapan Yoel, dalam Yoel 2 ayat yang ke-12, saya akan membacakan. Ibu-ibu sekalian boleh melihat slide-nya. Ratapan Yoel. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena menghukum, karena hukumannya. Ayat yang ke-17. Baiklah para imam, pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga
Bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allahmu, di mana Allah mereka? Yoel 2 ayat yang ke-17. Hal yang sama juga kita hadapi saat ini. Dalam Kompas tanggal 15 Juli 2021 yang lalu, berita mengenai Indonesia menjadi epicentrum COVID-19 ini menjadi kabar yang begitu menyesakan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita tahu India peringkat tertinggi, tapi hari ini Indonesia menjadi peringkat yang paling pertama. Saya akan memperlihatkan rasio pasien COVID-19 per jumlah uji PCR di Indonesia paling tinggi. Slide berikutnya. Ya, kita lihat itu memang diambil per 27 Februari 2021. Ya. Sekarang peringkat Indonesia. Dan estimasi puncak di mana penyebaran COVID itu terjadi nanti di bulan Agustus tanggal 4. Slide berikutnya. Kita ada di penghujung bulan Juli. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita bisa menyaksikan. Mungkin banyak, mungkin tetangga kita, bahkan adik saya di Jakarta mengatakan bahwa 2 rumah dari setiap rumah bahkan hari-hari ini satu persatu meninggal karena COVID. Saya tidak tahu apakah itu di COVID kan atau memang benar-benar COVID, tetapi hari-hari ini begitu mencekam. Bukan saja Yoel, tetapi juga kita abad ini berseru, meratap, menangis. Tuhan, di mana Engkau? Ketika banyak orang, bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan berjatuhan, meninggal oleh karena virus ini. Sore hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bersatu hati kita berdoa, meratap. Kita akan melihat juga ratapan dari Yeremia. Saya akan bacakan, ibu-ibu bisa menyaksikannya di slide ini. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Dia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ratapan 3 ayat yang ke-12. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran untuk panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil.
Ia menekan aku ke dalam debu. Ayat 17. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa untuk kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan itu dan tertekan dalam diriku. Ibu-ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang kehilangan harapan. Mereka yang kehilangan suami, anak, istri, orang tua, hari-hari ini meratap dan menangis. Mereka berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Seperti Yoel dan juga Yeremia. Bangsa Indonesia hari-hari ini menangis, meratap dan memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita lihat di Ratapan 3 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan di sana. Slide berikutnya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi semua orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita, mari kita rendahkan diri kita. Kita minta belas kasihan daripada Tuhan untuk memulihkan negeri ini. Dengan hancur hati, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Agar Ia memulihkan bangsa ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Katakan Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan.
kami, katakan, dan pulihkan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi katakan, pulihkan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Ini pujian dan doa kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk memulihkan bangsa kami. Pokok doa yang pertama, mari kita bersama-sama. Ibu-ibu sudah membaca ya, ada di slide. Kita berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang terpapar COVID. Kita berdoa untuk kesediaan oksigen, obat-obatan dan rumah sakit. Kita berdoa juga untuk keluarga yang ditinggalkan dari orang-orang oleh karena mati karena COVID, supaya mereka tetap tegar beriman teguh kepada Allah sebagai Allah yang berdaulat atas hidup mereka. Mari kita bersuara, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, sore hari ini kami menyerahkan orang-orang Tuhan yang mengalami, menderita sakit ini Tuhan, virus COVID ini. Mereka yang ada di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan isolasi, kami berdoa. Roh Kudus jamah mereka, berikan mereka kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya tersedia oksigen, obat-obatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus, kami juga berdoa. Ada di antara mereka Tuhan yang justru hari-hari ini ditinggal oleh orang tua, keluarga, suami. Obat-obatan Tuhan di dalam. Itu pedihnya mereka. Tuhan, berikan mereka penghiburan. Berikan mereka kekuatan. Supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang memiliki hidup dan mati. Engkau yang berdaulat atas hidup setiap umat manusia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini doa kami, Yesus. Menyerahkan mereka di dalam tangan kuasa. Kita akan masuk di dalam pokok doa yang kedua. Yesus. Haleluya, Yesus. Kita akan berdoa untuk tim dokter, perawat, relawan yang berada di garda depan untuk menyembuhkan pasien COVID. Mari kita minta Tuhan memberikan perlindungan yang ekstra, imun yang kuat dan hati yang tulus. Kita juga berdoa untuk keseriusan pemerintah agar mereka berpihak kepada rakyat, mengupayakan kesembuhan dan mengurangi tingkat penyebaran COVID. Mari juga berdoa supaya Tuhan beri hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi beserta pejabat yang berwenang di dalam menanggulangi penyebaran COVID berkaitan dengan kebijakan PPKM, lockdown dan sebagainya, agar mereka boleh memikirkan nasib hidup rakyat Indonesia. Mari kita bersuara, kita berdoa menaikkan pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk tim dokter, medis, perawat, relawan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Mbak Esti dan juga Mas Yeri, bahkan juga Mbak Rena. Jemaat Tuhan yang ada di garda depan untuk mereka boleh menangani kasus pasien COVID ini, Tuhan. Berikan mereka perlindungan ekstra. Karena setiap saat virus itu bisa saja menempel tubuh mereka. Tapi kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan akan maksimal. Kuasa Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan iman yang kuat dan hati yang tulus. Kami berdoa Tuhan Yesus agar pemerintahan Bapak Presiden Jokowi boleh memikirkan rakyat yang hari-hari ini berteriak oleh karena PPM yang diberlakukan, kebijakan yang diberlakukan. Supaya mereka boleh memikirkan nasib rakyat. Hari-hari ini mereka mengalami kebangkrutan. Mereka mengalami kepayahan. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Haleluya.
Di dalam nama Yesus. Oh, ini doa kami Tuhan. Kita masuk ke dalam pokok doa yang berikutnya. Mari kita berdoa untuk situasi sosial, politik, ekonomi bangsa ini. Di mana-mana terjadi unjuk rasa dan tindakan kekerasan akibat kekecewaan rakyat yang mulai jengah dan lelah untuk situasi dan kebijakan yang Tuhan tolonglah bangsa kami. Segala pemberitaan hoax yang ada, mafia obat, vaksin yang langka, vaksin yang menjadi pro dan kontra dan sebagainya. Tuhan, matamu melihat segala yang terjadi. Pulihkan bangsa kami. Mari kita bersuara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan situasi politik ekonomi bangsa kami ini yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak unjuk rasa di sana sini oleh karena rakyat hari-hari ini mulai kelelahan. Rakyat mulai jengah. Mereka tidak lagi bisa berusaha. Mereka tidak lagi bisa bekerja dan mendapat uang. Tuhan, bahkan juga hari-hari ini di dalam media massa dipenuhi dengan berita-berita hoax. Berita-berita yang menggentarkan hati Tuhan. Bahkan ada yang tega menjual beli obat dengan harga yang sangat mahal. Menumpuk oksigen. Tuhan, kami berdoa, matamu melihat. Engkau melihat segala yang terjadi. Tuhan, tolong bangsa ini. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Pokok doa yang berikutnya. Mari kita berdoa supaya ada kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dirinya dan orang lain dengan selalu memberlakukan protokol kesehatan. Kita lihat banyak orang tidak pakai masker di jalan-jalan, di pasar-pasar. Karena mereka kurang sadar akan dirinya dan orang lain. Kita juga berdoa untuk para tunawisma yang tidak dapat melakukan protokol kesehatan, social distancing di tempat penampungan mereka. Kita minta supaya Tuhan melindungi mereka dari segala sakit penyakit dan menyediakan tempat penampungan isolasi di setiap kota yang ada. Bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, mereka yang merasa terisolasi, cemas dan tak berdaya, mari minta Tuhan berikan mereka dukungan, support yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ini doaku. Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Berikan setiap kami kesadaran masing-masing dimulai dari kami untuk menjaga diri dan orang lain, untuk tetap kami memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kami berdoa untuk orang-orang di luar sana Tuhan, yang mungkin hari-hari ini merasa terisolasi, cemas, khawatir, tidak berdaya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Haleluya. Haleluya. Tiba kita masuk di dalam pokok doa yang kelima. Kita berdoa untuk para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang harus tetap melayani jemaat Tuhan. Terutama di daerah-daerah yang tingkat infeksinya tinggi. Minta Tuhan supaya Tuhan memproteksi. Karena tidak ada alasan bagi hamba Tuhan untuk menolak jemaatnya atau orang-orang di sekelilingnya untuk tidak melayani mereka yang menderita COVID. Supaya Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, memperlengkapi mereka. Perlengkapi mereka punya hati yang mengasihi dan melayani orang-orang yang terpapar COVID yang ada di sekitar mereka. Kita berdoa juga untuk turis mancanegara yang terjebak di negara asing yang mereka tidak bisa pulang hari-hari ini. Kita berdoa supaya mereka menolong, Tuhan menolong supaya mereka bisa pulang secepatnya ke tanah airnya dengan selamat. Kita juga berdoa untuk para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan. Minta Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Kita juga berdoa anak-anak yang terimbas, yang harus sekolah dengan online. Tuhan beri semangat dan keseriusan belajar. Kalau hari-hari ini mereka mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran, Tuhan tolong mereka. Beri orang tua yang mendampingi mereka juga kesabaran di dalam mendidik mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Ya Yesus, kami berdoa
Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang harus melayani di daerah-daerah terinfeksi. Orang-orang ini butuh support, butuh nasihat, butuh doa, butuh dukungan, butuh perhatian lebih. Untuk itu ya Tuhan, tolong agar setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun saja berada, Tuhan proteksi dengan kuasa darah-Mu. Bilur-bilur-Mu yang tercurah di atas kayu salib sanggup untuk menolong, menyucikan. Kalau hari-hari ini mereka terpapar COVID, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami PHK, bahkan turis-turis juga yang tidak bisa pulang ke negaranya. Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Berikan juga anak-anak kami kepandaian, konsentrasi belajar yang cukup, supaya mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan, bahkan juga pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan di sekolah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Haleluya. Oh. Pokok doa yang ke-6. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan Gereja Lawang Light Generation yang terkena imbas atas kebijakan PPKM. Mari Tuhan, agar Tuhan beri kekuatan iman dan tetap berpengharapan. Berikan hikmat dan jalan keluar serta terobosan-terobosan usaha yang dapat dilakukan selama pandemi ini berlangsung. Ibu-ibu yang mengetahui rekan-rekan jemaat yang mengalami kesusahan hari-hari ini, mari berdoa. Sebut namanya. Minta Tuhan berbelas kasihan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari-hari ini jemaat-Mu banyak yang mengalami kepayahan, kesusahan di dalam berusaha. Mereka tidak lagi dapat menghasilkan uang. Sementara uang cicilan, uang sekolah anak-anak harus dibayar, uang buku, uang seragam, uang makan sehari-hari, uang operasional, dan lain sebagainya. Tuhan, berbelas kasihan. Beri mereka hikmat supaya mereka boleh keluar dari segala krisis yang ada. Berikan mereka hikmat supaya ada terobosan-terobosan usaha yang mereka bisa lakukan di tengah-tengah pandemi yang kami tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami kelaparan. Engkau yang akan terus-menerus memelihara kehidupan kami. Engkau tidak akan mempermalukan kami. Engkau yang akan menolong setiap kami. Yesus. Haleluya. Kalau hari-hari ini mereka sedang berusaha dengan berbagai bisnis yang ada, Tuhan memberkati usaha mereka. Ajar mereka untuk tetap bersyukur di tengah-tengah krisis sekalipun bahwa Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk kaum wanita Esther di tempat ini beserta suami dan anak-anak agar tetap kuat, agar tetap tegar dan kreatif di tengah-tengah masa pandemi ini. Agar kita semua tetap sehat, jasmani, rohani, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan syafaat untuk teman-teman kita yang hari-hari ini dalam kelemahan fisik. Bahkan juga rekan-rekan kita yang akan bersalin, kita berdoa untuk Mom Puput di dalam bulan ini atau awal Agustus dia akan melahirkan. Kita berdoa supaya Tuhan tetap proteksi kandungannya. Kita juga berdoa untuk Mbak Lilis yang masuk usia kandungannya mungkin sekitar 4 atau 5 bulan. Kita berdoa supaya Tuhan proteksi kandungannya. Mari kita berdoa bersama-sama pokok doa ini. Bapa di dalam surga, sore hari ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami
Kami berdoa menyerahkan Mbak Puput dan juga Mbak Lilis ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang hari-hari ini sedang bersalin, yang hari-hari ini sedang mengandung dan akan mempersiapkan diri bersalin. Tuhan berikan kekuatan yang ekstra, vitamin yang cukup, makan yang cukup, sehat jasmani dan rohani. Sehingga mereka boleh melahirkan keturunan ilahi yang sehat dan memuliakan Tuhan. Ibunya sehat, bahkan juga bayinya sehat. Engkau yang akan cukup-cukupkan segala biaya-biaya yang dibutuhkan oleh kedua saudara kami ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita juga berdoa untuk Mbak Pipit yang hari-hari ini juga oleh karena vaksin mengalami lemah fisik. Dan juga Ibu Martin juga yang mengalami demam, sakit, ya, lemah fisik. Mungkin juga ada daripada ibu-ibu juga yang mengalami kelemahan fisik hari-hari ini. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Minta supaya Tuhan Sang Tabib yang ajaib, dokter yang ajaib itu sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Mbak Pipit, Ibu Martin, bahkan juga untuk ibu-ibu yang lain yang sedang mengalami kelemahan fisik hari-hari ini. Yang mungkin mereka tidak bisa melakukan apapun selain berbaring lemah di rumahnya masing-masing. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa sehati. Berikan kesembuhan jamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit. Apakah itu disebabkan oleh bakteri atau virus atau apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus berikan kesembuhan. Supaya ibu-ibu ini boleh memuliakan Tuhan melalui mulutnya. Menaikkan setiap pujian syukur bahwa Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk ibu-ibu yang lain yang mungkin hari-hari ini juga sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, dari tempat ini kami juga berdoa, jamah bagian-bagian tubuhnya. Terlebih lagi jamah hatinya. Jamah pikirannya agar tetap tertuju kepada Engkau. Meski di dalam kesakitan. Tetap menaikkan syukur bahwa Tuhan baik. Sangat baik, teramat baik. Biarlah hati mereka tetap bersukacita. Tetap bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan segala sakit tulang dan sebagainya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika ada doa-doa yang lain yang mungkin ibu-ibu akan naikkan, silakan. Mohon belas kasihan Tuhan, menerataplah, menangislah di hadapan Tuhan. Bila pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan juga kaum wanita Esther di tempat ini. Supaya kita kaum wanita Esther boleh tetap bersatu sehati, saling mendoakan, saling menasihatkan satu dengan yang lain. Kita mungkin mengalami berbagai macam persoalan-persoalan yang tidak mudah. Tiap kita mungkin tidak sama menghadapi persoalan. Tetapi biarlah hati kita sama. Hati kita satu menaikkan setiap penyembahan. Menaikkan setiap doa-doa kita. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan. Untuk rekan-rekan kaum wanita yang belum bergabung bersama-sama dengan kami. Oleh karena satu dan lain hal mereka belum ada di dalam grup wanita Esther. Tuhan, dari tempat ini kami juga berdoa menjamah mereka. Kalau hari-hari ini mereka juga sedang mengalami keputusasaan, sedang mengalami kesusahan perekonomian, sedang dalam keadaan terpuruk. Dari tempat ini kami juga berdoa sehati. Sebagai saudara seiman kami berdoa. Kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Memberikan mereka penghiburan dan sukacita. Haleluya Yesus. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami akan naikkan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib, yang mengerti, yang mengetahui sebelum keluar dari mulut kami.
Ya Yesus. Engkau yang akan memproteksi setiap kami kaum wanitanya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada Ibu Pendeta Antoneta untuk memimpin doa kita selanjutnya. Mendoakan kita semua yang hadir di Zoom ini supaya Tuhan lawat, Tuhan berikan kita kekuatan dan kesehatan. Haleluya. Haleluya. Mari ibu-ibu sekalian kita satukan hati bersama-sama dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh menolong setiap kami ibu-ibu yang ada dalam ibadah kami pada sore hari ini. Meskipun melalui Zoom kami bersyukur dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan menjangkau kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan Tuhan mendengar. Tuhan boleh menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ibu-ibu yang ada, kiranya Tuhan terus menguatkan kami, Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami. Bahkan kami menyerahkan kehidupan kami sebagai seorang istri, Tuhan berkati, sebagai seorang pekerja, Tuhan berkati, bahkan sebagai seorang ibu, Tuhan berkati, dan profesi apapun kami saat ini, kami percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini juga Tuhan kami percaya Tuhan boleh pakai setiap kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur untuk ibadah kami pada sore hari ini, dan kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan segala aktivitas kami ke depan, kami mohon juga pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong setiap kami. Dan kiranya berkat daripada Allah turun atas kehidupan kami, berkat damai sejahtera daripada Allah, berkat kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa sempurna menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa menikmati berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Antoneta. Mam, terima kasih untuk waktunya. Jangan dimatiin dulu, bisa dinyalakan on cam kameranya, kita mau foto bersama ya. Siap-siap, kita mau foto. Mbak Lulu, yang mana lagi yang belum? Hitung ya. Oh belum. Ibu Susi juga belum. Ada 2 slide ya Ibu Martin. Mbak Esti, oke nggak apa-apa, mungkin mereka, oh sudah, sip ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Cekrek. 1 lagi, tunggu dulu. Sekali lagi ya. Tunggu. 1, 2, oh belum. Bentar, saya yang hitung aja. Udah belum? 1, 1, 2, 3. 3. Cekrek. Oke, terima kasih Mam untuk waktunya. Kita sudah habis pas 45 menit. Mungkin ada pengumuman dari Mbak Esti mengenai arisan atau Ibu Ketua Cimonik. Boleh dibuka deh ininya, audionya, boleh bersay hello. Hai. Hai. Arisane. Jangan lupa arisane. Ada yang belum mengumpulkan. Ya mungkin nanti malam kalau sudah ngumpul tak transfer. Oke.
Oke. Sip. Sing oleh sapa? Sik, tak deloke sik. Sehat semua ya, Mam ya. Oh, Mam Moni yang dapat Mam Moni. Wih, mantap. Cerai. Juli, Mama Moni kambe Mamam Sherly. Sherly sama Oh, mantap. Nika. Sampai berapa lama lagi? Desember, Bun. Sampai Desember. Desember. Lama. Kalau mau ada yang langsung ngasih ke Mama Monik, langsung bilang saya ya. Jadi enggak apa-apa. Aku transfer. Oke. Aku bayar Moni ya. Oh, anu Cici Vera ke Aku Moni. bayar di Moni. Ya, jadi aku tinggal nulis tok uangnya langsung neone Mama Monik ya. Oke. Punya Oke. Irena di aku juga. Oh ya, terus Bagus, Tante Trisa biasanya neone sampean ya. Gak tahu. Oh ya wes gampang nanti neng anu Ya neng nanti tak kabari lah misalnya DETT. Oke. Ibu Sebagian Ketua, wes ada pengumuman? Ya, terima Bulan kasih depan? semuanya. Bulan depan lihat sikon, Bun. Ya bulan Oke. depan lihat situasi lagi. Tapi kayaknya kalau lewat Zoom lebih banyak nih yang ikut. Oh, sampai 26. Iya. Ditunggu keren. kehadirannya nggak lewat Zoom aja ya. Mam Lulu ketawa tok iku Mam Lulu. Semua Bulan depan tembel. Mbak. pesennya jaga kesehatan tiap hari minum vitamin Bu aja. Susi ya? Bu Susi. Oh iya, Mam Ya. Esti. Yang di Bali. Siap, Bunda. Siapa yang di Bali? Siap, Bunda. Mari. Oh, Tante Susi. Iya, siap. Mbak Yuli. Oke. Yeni. Ya, Bunda. Halo. Itu Mam Riana. Iya. Mam, nanti pengumumannya akan kita share di grup ya, di grup Esther untuk kegiatan bulan depan. Oke. Ada yang Ada suaranya mamanya. Oh. boleh monggo, Iya. ibadah kita selesai sampai di sini. Tapi kalau Oke. ibu-ibu masih mau say hello, masih kangen-kangenan, monggo. Harus Oh. memberkati semua. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bunda. Makasih semuanya. Ya. Biasanya langsung ditutup deh, anu dicari. Terus, Liv. Mam Yuli, wes mari. Mau lanjut ya? Mam Yuli kangen. Lanjut sama Michelle. Mam Tari. Mam Anita, Mam Tari. Mam Jetsi. Halo. Dah. Halo. Dibuka aja audionya nggak apa-apa. Iya, kita Bu Jetsi. Kangen Michelle. Kita lama nggak berjumpa. Wajahnya nggak Vincent. berubah. Itu sebulan. Dira ya? Dira suaranya mana? Bunda kurang dekat, Bunda wajahnya kurang dekat. Tambah jauh. Tambah hilang. Tambah jauh, tambah hilang. Iya ya. Bunda naik ke atas. Ya wes, masak nginem. Ya dah, Mam Yuli, Mam Jetsi, Mam Tari. Bye-bye. Bunda, bye-bye. Dah. Mwah, mwah. Mam juga.